Travel pelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran hari ini pada suatu Fatihah. Bakalan kita juga bersama guru kita semua. Moga kita dan sendiri dan sebanyak. Alat ini Muhammad Rasulullah Muhammad SAW. Selamat ila kedua orang tua kita yang sudah yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Yang sudah meninggal, semoga ya sudah senang. Dan untuk guru kita semua, Al-Fatihah. Hari ini adalah materi pembelajaran informatika. Nama saya Pak Materi Rizky. Baik, sebelum dimulai pembelajaran, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti minta tolong yang saya panggil angkat tangan. Akhirul Putri Sakina, Alfi Saskia, Atika Rasti, Alvina Dwi, Erina Dwi, Farah Nur Alia, Anim Nansa Alia, Jasmine Kalista, Kamila Safa, Latifah Amfia, Indra Kusna, Nadia Dwi Agusti, Nabila Setiani, Nesha Zara, Safa Nur Anggraini, Salwa Rona, Serena Nur Hafizah, Sofia Elsa Sabila, Silva Nur Aulia Putri, Sylvia Aulia Dewi, Siti Maisaro, Talita, Istri. Alhamdulillah hari ini masih semua ya. Sekarang kita akan melakukan materi. Kita sampaikan apa yang kita dengan AI. Apa itu AI? Kecerdasan buatan. Biasanya AI dari dengan apa sampean? ChatGPT ada yang lain? Meta ada yang lain? Gemini ada yang lain? Sekarang itu macam-macamnya. Kira-kira manfaat dari AI apa saja? Bisa menjadi foto bagus, ada yang lain? Bisa memberikan kita jawaban yang benar. Mencari informasi benar, yang tadi apa? Mencari jawaban. Mencari jawaban pakai orang yang sejati gitu. Nah, itu memang benar semua. AI adalah alat bantu manusia. Ingat ya, alat bantu manusia, bukan utama. Ada yang bilang, Pak, sekarang banyak Pak di TikTok Pak, buatan foto. Oh ini viral ini. Nanti di bawah sini. Cerita mainan foto. Pandai. Terus saya pengen jalan-jalan virtual Pak. Jalan-jalan virtual gimana? Saya bisa datang ke Paris, saya bisa tiba-tiba umroh. Sekitar itu cuma ada tahu AI buatkan video renang neraka. Iya. Nah, ada pernah lihat? Benar. Sekarang kita akan menjurus ke jurusan kita di sini jurusan besar. Kita manfaatkan ini itu seperti apa? Baik, terima kasih. Pak, kira-kira Pak, zamannya Rasul itu apakah ada? Tetapi sebenarnya hal itu secara prinsip, secara fungsi tidak ada dari zaman Rasul. Hal itu fungsinya itu apa? Banyak Pak. Banyak Pak. Itu ada fiturnya di umat Islam. Rasulullah beliau adalah jiwa yang tolong menolong. Apakah untuk menolong sampean? Rasulullah juga menciptakan saling tolong menolong. Jadi ini kan kita belajar dari adalah saya minta tolong, ini jawab pertolongan saya. Saya minta gambar, saya memberikan gambar saya. Kalau kita lihat dari hati, ya Allah, saya menggunakan AI ini sebagai dasar cinta Rasul. Apa? Rasul mencintai tolong menolong. Sama itu pahala sunnah. Ya oke, itu pahala sunnah. Sama itu pahala sunnah. Selama ini nggak AI, selama ini pakai AI, pakai ngedit, tapi harus sunnah. Tapi ya apa? Sekarang kita ubah AI kita. Ya, AI adalah tempat tolong menolong, aplikasi tolong menolong
saya ingatin gunanya adalah saya mencontoh Rasulullah. Apa itu? Rasulullah memiliki sifat tolong bisa dimengerti ya. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang karena ada perkenalan kita asli dulu. Kita sebelumnya berdiri dulu semua, mau berdiri. Kita hadap kanan bersama-sama. Hadap kanan ini semuanya sekarang. Pegang pundak teman-teman semua. Pegang pundak. Kalau mungkin ada yang geli, pegang tangannya. Ucapkan yang di belakang, ucapkan temannya. Hai teman, aku tahu kamu capek. Beban hidup banyak sekali. Mari kita balik, bukan? Mari tutupangi hidupmu untuk ringankan beban. Sama di sini. Cukup. Kita ada balik kanan semua putar balik ini. Ucapkan yang paling gampang, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan seluruh kisah. Sedih lagi. Aplaus untuk kita semua. Sekarang kita akan mempelajari hanya atau kita tahu. Sini apa ini? Kita namanya? Tunggu lah. Karena ini bukan saya baca. Teknologi di ujung jari, betul apa enggak? Sampai kalau buat AI lebih sering di HP atau di komputer? Tak banyak bisa, cuma lebih cepat hasil. Di sini kecerdasan buatan AI telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Iya kok di WhatsApp sudah ada Meta, di Google ada Gemini. Kita di Google kita pakai ChatGPT, Pak. Ketika lihat TikTok, Pak, scroll ada iklannya Cici, Pak. Ya mana? Ini dari tadi saya pemula kembali sebagai alat kreatif kita sebagai calon desainer muda, calon desainer hebat. Nama-nama sama akan mengalahkan satu bisa mengalahkan dua dan lain sebagainya. Anak cara bersama satu belajar semangat belajar. Dan ketika menjalankan itu pernah tidak kira, Pak, salut Pak. Nyari di Shopee itu misalkan saya mau cari kain kanvas murah. Ketika sama buka Instagram, kalian Instagram apakah pernah muncul iklan? Apakah pernah muncul iklannya yang kita cari di Shopee? Misalkan sudah kecil. Kemarin lebaran, tren bergundi, baju tren bergundi, uangnya banyak cari Shopee. Kira-kira di Instagram ketika live story orang-orang pernah tidak keselit iklan? Iklannya itu aku mau, saya tadi cari baju ini, kok sekarang muncul? Pernah kau lihat? Kok bisa? Tapi karena sering dilihat, Pak. Karena memang saya sedang mencari itu, Pak. Dan pertanyaannya, apa kok bisa ya? HP mau ya? HP itu pikiran. Ada kepikiran, HP tahu apa yang saya butuhkan saat itu. Sama sebagai calon bisa ya? Kira-kira kok ada dengan kebutuhan pasar, kebutuhan pasien, kebutuhan calon pembeli desain sama, pembeli baju sama. Pernah kepikiran? Akhirnya kira-kira orang ini nanti jualan apa ya? Ketika ada orang mau pesen tipis, misalnya kesamaan pesen baju kesamaan, tak sama nggak punya model, bu, bagian jahitan ke, bu mau jahitan baju. Aku dan buat nanti contoh, sama kira-kira kalau dari baru apa enggak? Ya banget, kalau bisa dari sejak dari 11, apakah kita bisa meniru itu? Cara misalnya, apa tadi? Kebutuhan masyarakat, kebutuhan konsumen, customer kita sajikan. Apa kata kita tidak boleh, kita sudah buat jauh.
Jadi data-data pencarian kita di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop itu bocor. Bocor di aplikasi-aplikasi medsos kita, terutama yang ada di mereka. Bocor maksudnya bagaimana apa yang kita cari itu menjadi database mereka. Artinya permintaan pelanggan itu apa itu menjadi database. Oh berarti si A pemilik ini atau ini sedang mencari pakaian. Akhirnya iklannya muncul sama semua. Untuk mau beli sabun, mau beli jatah terus, kayak gitu gue scroll lagi. Nemu mana jawab tulis apa benar seperti itu? Apa iman saya kuat pak? Nggak beli pak, cuma lihat di kilo api akhir kerajaan sangkur sono. Iya. Kalau ada pengalaman seperti itu, Iya. akhirnya penuh di keranjangnya pak. Selanjutnya. Nah, kenapa ini penting untukmu? Platform seperti TikTok dan Instagram menggunakan AI untuk menganalisis preferensi pengguna, menciptakan rekomendasi semakin akurat menggunakan teknologi digital untuk memahami pasar dan menciptakan karya relevan dan terkini. Itu yang saya sampaikan tadi. TikTok, Instagram menggunakan AI untuk menganalisis preferensi pengguna. Ini apa yang kita cari di Shopee, apa yang kita cari di Tokopedia dan lain sebagainya. Semuanya langsung masuk di AI-nya, di database yang menciptakan rekomendasi. Jadi AI fungsinya merekomendasikan. Ada rekomendasi berupa apa? Muncul sebuah foto. Wah, bisa seperti ya. Jadi saya jelaskan tadi, AI adalah teknologi yang mampu belajar dari data dan berpikir secara mandiri. Ini bukan bisa dengan pengalaman membuatnya menjadi analisa bangga dan bersama dengan ketika sama paham dengan baik, paham dengan hal-hal pilihan, contoh desain busana atau warnanya sedang tren. Tahun kemarin, lebaran kemarin sekitar warna apa ya? Tahun kemarin Simer-simeran. Dia tahun lalu waktu lebaran rasanya itu belum matahari ketengahan foto. Nah kalau nyolok tahu di pantai. Karena aku lagi nih gila. Yang tahun ini apa trennya? Bergundi, warna apa itu bergundi? Malam. Tapi kan ya, itu lebaran kemarin dari Siti ya. Karena kalau tren lebaran kemarin dari Siti. Tak sama itu nanti pak. Di kalangan yang bukan bersama Nuara Pak sebenarnya itu kan berarti ya dari sini baru ngapal aja ya. Sudah apa semua dari dari sini sudah lupa. Saya ngapal biasa. Oke itu barang-barang. Next mengungkap rahasianya sekarang. AI adalah kunci di balik teknologi dalam cara kita bisa sekarang ya. Jadi sudah semuanya awal apa dan sebenarnya saya pengen tadi adalah pertanyaan yang membaca dari data mau ini jadi ini sederhananya gampangannya ya. AI adalah otak buatan yang dapat mengurus informasi dan contoh pemrosesan bahasa alami dan penggunaan gambar yang telah nah, dan ini sekarang contoh penerapan AI mesin cerdas dan mesin gas. Mesin biasa menunggu perintah tidak dapat belajar. Sebaliknya mesin cerdas mampu belajar dari pengalaman dan data tidak membaca yang tidak dalam AI atau aplikasi berbasis. Mesin biasa contohnya apa? Remote. Remote ini hanya bisa menjalankan apa yang kita pencet. Contoh kita pencet apa volume tersebutnya itu bisa mesin biasa itu artinya dia hanya menjalankan apa yang diperintah. Kalau mesin cerdas selain menjalankan dia juga bisa menyusun sistem rekomendasi. Oh bagusnya seperti ini. AI versus manusia. Kira-kira AI dan manusia itu mana?
Tapi apakah AI bisa menggantikan manusia? Kenapa kok tidak? Mungkin dari sebelah sini bisa membantu jawab. Kenapa AI tidak bisa menggantikan manusia? Yang belakang mungkin kenapa AI tidak bisa menggantikan manusia? Karena tidak pernah wujud. Boleh. AI buatan manusia, jadi jelas beda Pak dengan manusia. Tapi lebih pintarnya ya, nanti kita coba dulu. Yang sebelah sini, kenapa AI tidak bisa menggantikan manusia? Yang baris ini kira-kira kenapa AI tidak bisa menggantikan manusia? Apa mungkin menurut sampai secara bercerdas dari manusia? Lebih juga dari manusia. Tapi apakah manusia bisa menggunakan yang baris ini atau baris ini justru kira-kira kenapa AI tidak bisa menggantikan manusia? Karena apa? Ya, apa jawabannya? Karena ada jawaban karena AI diciptakan oleh manusia. AI adalah kecerdasan buatan, kecerdasan sendiri. Tapi ada plus minusnya dengan manusia. Manusia ada tidak jenuhnya. Manusia butuh istirahat. Tapi manusia punya asa. Manusia punya imajinasi. Itu katakan saya tidak bisa menggantikan manusia. Manusia punya anak-anak, punya imajinasi. Hanya bisa mengerjakan ketika sudah diperintah. Kalau tidak perintah masuk ke tidak bisa menggantikan manusia. Hanya bisa perintahnya apa, saya kerjakan. Perintahnya apa, saya cari. Manusia punya sisi jiwa sendiri. Di sini ada yang suka menggambar angkat tangan. Di sini ada yang suka tren baju terbaru. Itu adalah bagian dari sini. Ada yang suka tren baju terbaru. Bagian dari sini. Sekarang tugas kita sebagai manusia, kita manfaatkan AI untuk membantu kita mengaplikasikan imajinasi. Itu saya ingin membuat desain batik yang mana di batik itu nanti tulisan nama teman-teman saya sendiri. Bisa dibuat untuk kembang, ini untuk daun, ini untuk kembang. Kira-kira saya membuat desain batik, tapi desainnya itu banyak tulisan. Ada nama-nama teman. Apakah kira-kira terpikir sampai? Apakah bisa dibuatkan dengan sangat bisa. Tergantung apa? Tergantung dari kita teknologi. Ini kalau namanya dalam prompt, dalam prompt, apa itu prompt? Perintah kerja kita. Bisa dimengerti. Cerdasnya luar biasa. Manusia membaca buku perlu 2 hari. Itu apa? 2 hari. Baca buku. Contoh diambil PDF-nya langsung selesai. Tapi mungkin ada yang terlewat. Sekarang ini inovasi manusia ini meninggalkan berarti kita bisa menggunakan buatan yang menjadi untuk masa depan industri fashion. Ini kita akan penugasan. Gambaran penugasan yang bagi. Di sini siswanya dapat berarti kita ada. Sudah ada penugasan bagi. Mana itu penugasannya? Sudah ya. Sebelum saya bagi penugasan. Nanti kita akan kira-kira itu bisa bantu kita di sini mana? Di sini nanti tugasnya adalah sampai menulis manfaat satu untuk desain busana ya. Untuk desain rencana ini bisa dan membuat busana kira-kira menurut sampai bang ya. Ini ketiga produksi dan pembuatan
Ulangi ya. Atau mungkin ini saya bagi tidak apa-apa. Ini ada 5 tugas. Ini saya sampaikan dulu. Pertama, riset dan penelitian. Kira-kira AI apakah bisa diterapkan? Yang kedua, desain pembuatan konsep. Kita bisa samakan dengan konsep nama-nama teman kalian. Produksi dan pembuatan pola. Di sini apakah sudah mendapatkan materi pembuatan pola? Apakah sudah pernah pembuatan pola itu seperti apa? Apakah susah? Semua kalian tahu. Kira-kira AI apakah bisa berperan di sini? Kemudian yang keempat, kita setelah membuat pemasaran dan juga penjualan. Kira-kira apakah AI bisa membantu kita untuk pemasaran? Terakhir, ide-ide lainnya bebas bisa sesimpel. Kelompok satu sudah dibentuk ya. Kelompok satu boleh kemarin menurut ya. Kelompok satu ketuanya bisa diambil. Kelompok dua urut. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok empat. Terakhir kelompok lima. Itu bisa dibaca terlebih dahulu nama anggota kelompok untuk namanya masing-masing. Silakan mengerjakan 5 menit cukup kira-kira 10 menit ya. Jika nonton informatika saya kami apa ya? Saya bawa di situ ya. Terus saya kita yang beli. Saya tahu. Buat silakan teman-teman berarti boleh. Dan pelajaran saya kembalikan kecil. Kalau waktunya bisa. Kayaknya bisa atau tidak sih? Pak? Berapa bisa? Atau mungkin bisa terlebih dahulu. Kelompok 5 perwakilan bisa disampaikan ide-idenya terkait dengan penggunaan AI ke desain busana. Silakan perwakilan kelompok 5. Ini minta perhatiannya ya. Perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 5 mau mempresentasikan tugas tadi. Jadi yang nomor 1 kan riset dan pencarian ide. Bagaimana AI bisa membantu?
Jadi AI dapat menganalisis tren rasio global, warna, motif, dan gaya yang sedang populer dari media sosial atau majalah fashion. Jadi dia itu bisa kayak analisis tren-tren yang sekarang, kayak yang zaman now lah, kayak sekarang kan kalau di tahun 2025 ini kayak culture gitulah. Ya pokoknya gitu. Dan yang kedua, desain dan pembuatan konsep. Kalau AI membantunya itu bisa menghasilkan sketsa desain otomatis berdasarkan kata kunci dan mood board, serta memberikan variasi dengan sesuai tema. Jadi kalau kalian tuh kalau AI ya, kalau menurut aku AI itu bisa membuat kalian tuh pengen bikin baju yang bagus lah kayak itu. Jadi AI udah bisa membuat desain yang sesuai yang kalian inginkan. Terus contoh ide konkretnya menggunakan generator AI untuk membuat 10 variasi desain gaun pesta berdasarkan tema-tema. Yang nomor 3, produksi dan pembuatan pola. AI dapat membantu membuat pola busana otomatis dari desain digital, menghitung kebutuhan kain, serta meminimalisir limbah. Contoh ide konkretnya, menggunakan software AI yang langsung mengubah sketsa digital menjadi pola siap potong dengan ukuran yang bisa disesuaikan. Yang nomor 4, pemasaran dan penjualan. AI bisa memprediksi target pasar, membantu membuat iklan personalisasi, serta menganalisis perilaku konsumen untuk meningkatkan penjualan. Contoh ide konkretnya, Contoh idenya membuat chatbot AI di toko online yang bisa merekomendasikan pakaian sesuai selera pelanggan, misalnya warna favorit atau ukuran tubuh. Ide lainnya AI dapat membantu virtual fitting atau mencoba baju secara digital agar pembeli bisa melihat tampilan pakaian di tubuh mereka sebelum membeli. Contoh di membuat aplikasi vertical berbasis AI di mana pelanggan bisa mencoba pakai foto atau avatar di mereka. Yang E, versi singkat. Jadi satu ide pemanfaatan AI yang paling keren dan paling mungkin untuk diwujudkan di masa depan, yaitu teknologi ini sangat membantu pelanggan untuk mencoba baju tanpa harus datang ke toko dan lebih praktis untuk belanja online dan sesuai dengan yang diinginkan. Wow, untuk perwakilan nomor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan terkait dari 5 pertanyaan sampai ke versi banyak sekali manfaat dari AI. Kesimpulannya di sini, AI bukanlah pengganti manusia, tapi AI adalah asisten manusia. AI membantu kita sebagai customer maupun kita sebagai desainer. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, AI bisa menjawab, bisa merekomendasikan. Itu adalah AI. Yang terpenting baik, saya lanjut. AI adalah asisten pribadi manusia. AI bukan mengganti manusia. Dan terpenting di sini dalam AI ada namanya kejujuran.
AI sangat rawan dengan pemalsuan identitas. Contoh, ganti wajah ini menjadi ini. Paham? Tugas sampai di sini adalah yang satu, tanggung jawab ganti AI. Sampai jangan menyalahgunakan data AI. Kedua, disiplin. Kita menggunakan AI dengan bijak. Jangan sampai kita gunakan semena-mena. Jika itu baik, kita terapkan. Jika itu kurang baik, jangan dipakai. Bisa dimengerti ya? Kira-kira tadi dari disampaikan, kira-kira ada manfaatnya enggak yang desain di beberapa tahun ke depan? Kira-kira apa menurut kalian? Membuat desain otomatis, ada lagi mencari referensi Pak, menciptakan ide-ide luar itu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membuat desain menggunakan itu ya. Sebelum saya akhiri, mari kita baca doa setelah pembelajaran selesai. Bismillahirrahmanirrahim.